Kamu bicara apa sih? Kamu bicara seolah-olah papa menghancurkan hidup kamu. Kenyataannya memang begitu kan, Pa? Papa menghancurkanku. Papa yang membuat Nadira pergi dariku. Kapan? Kapan papa membuat Nadira pergi dari kamu? Papa mengusirnya dari rumah. Papa mencoba membunuhnya. Tidak kan? Prayoga mendengkus keras, kesal sekali dengan putranya yang marah-marah tidak jelas padanya. Padahal kedatangan papa ke sini baik. Papa ingin bertemu dengan cucu papa. Tapi Nadira justru membawa Nagara pergi. Istri kamu itu sengaja menjauhkan papa dari cucu papa. Oh jelas. Bukan hanya Nadira yang ingin menjauhkan Nagara dari papa. Tapi aku juga. Aku tidak akan mengizinkan papa bertemu dengan putraku. Nagara juga cucu papa. Papa punya hak bertemu dengan ia. Sagara mengusap wajahnya dengan kasar. Emosinya benar-benar terkuras berbicara dengan papanya. Seandainya sosok di depannya ini bukan papanya, Sagara tidak akan segan untuk mengumpat dan berteriak keras. Namun sebagai seorang anak, Sagara masih berusaha menjaga sikap. Meskipun dalam hati jengkel sekali. Papa lupa dengan perintah papa 6 tahun yang lalu. Saat papa pertama kali mendengar Nadira mengandung, papa menyuruhku menggugurkan kandungan istriku. Papa tidak mendadak amnesia kan? Masih ingat momen itu kan? Lalu sekarang papa masih punya malu menggakui Samudra sebagai cucu papa. Awalnya papa memang menyuruh kamu menggugurkan kandungan Nadira. Tapi setelah itu papa batalkan kan? Karena jauh di dalam hati papa, papa tidak tega melenyapkan cucu papa sendiri. Bohong. Sagara langsung membantah keras, aku tidak tahu alasan di balik papa membatalkan perintah saat itu. Tapi aku yakin bukan karena papa tidak tega melenyapkan anakku, pasti ada alasan yang lain. Keras kepala sekali. Prayoga benar-benar emosi sekarang. Dia memang berbohong soal alasan itu. Emma adalah alasan Prayoga membatalkan perintah untuk menggugurkan kandungan Nadira. Tapi tidak mungkin Prayoga mengatakan itu pada Sagara. Bisa terjadi perang dunia keempat. Jadi aku mohon papa jangan pernah datang lagi ke sini menemukan Nadira dan Nagara. Serius kamu mengatakan itu pada papa? Pada orang tua yang ingin bertemu dengan cucunya. Tega kamu. Papa yang tega. Papa yang memulai semuanya. Papa juga lihat sendiri kan, Nagara ketakutan melihat papa. Dia menangis bahkan trauma sampai detik ini. Dia selalu bertanya-tanya apa dia benar-benar anak Momi. Dan semua itu gara-gara papa. Papa menuduh Nagara bukan anak Nadira. Papa tidak menuduh. Papa hanya syok dan refleks mengatakan itu tadi pagi. Papa juga sudah menjelaskan semuanya pada kamu kan? Astaga, kenapa kamu tidak mengerti juga? Kenapa kamu terus saja menyalahkan papa? Ya udah oke, papa salah. Papa mengakui kesalahan papa. Kalau begitu sekarang izinkan papa bertemu dengan cucu papa. Papa terlalu meremehkan perasaan seseorang dan sekarang rasakan sedih perasaan tersiksa tidak bisa bertemu dengan orang yang papa harapkan. Jengah, jengkel, kesal, akhirnya Sagara masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Sagara berharap dengan kepergiannya, papanya juga ikut pergi. Sagara, mau kemana kamu? Bantu papa dulu bertemu dengan cucu papa. Ais, anak sialan itu. Prayoga mengumpat kesal. Melihat tidak ada tanda-tanda Nadira akan mengizinkannya masuk, akhirnya Prayoga juga masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Menyebalkan sekali. Sepanjang perjalanan disetirkan oleh sopir, Prayoga tak hentinya marah-marah. Kesal karena tidak bisa bertemu dengan cucunya. Iya, Prayoga mengerti dulu pernah menyuruh Nadira menggugurkan kandungannya. Tapi itu kan dulu. Kenapa masih saja diingat-ingat? Momi, Dedi kenapa tidak ikut masuk ke dalam rumah? Jangan-jangan Dedi dijahati kakek jahat di depan rumah tadi Momi. Ayo kita tolong Dedi. Dedi itu pelaut yang hebat. Ingat kan, Dedi pernah melawan bajak laut dan menang.
Apalagi cuma kakek-kakek tadi. Dedi pasti bisa mengusir kakak jahat itu dari rumah ini. Jadi, Samudra tidak perlu khawatir. Nadira mengganti baju putranya dengan baju tidur. Di kamar mandi tadi, Nadira juga sudah membantu putranya sikat gigi dan cuci muka. Sekarang tinggal tidur. Iya juga iya. Dedi saja pernah melawan bajak laut. Kakek tua tadi pasti bukan apa-apa buat Dedi. Kalau gitu aku tunggu di sini saja deh. Semoga saja Dedi cepat mengusir kakek jahat itu dan kembali ke sini. Aku sudah tidak sabar mau tidur sama Dedi. Nanti kita tidur bertiga ya Momi. Aku di tengah. Momi dan Dedi tidurnya di samping kanan kiri aku. Nadira memandangi sendu putra kecilnya yang kini turun dari sofa, berlari kecil menuju ke kasur dan tiduran tepat di tengah-tengah. Nanti Momi di sini. Aku di sini. Dedi di sini. Aku tidak sabar. Sambil tertawa riang, Samudra berguling-guling ke kanan kiri di atas kasur. Jika sudah begini, bagaimana caranya mengatakan bahwa dadinya tidak mungkin tidur dengannya? Maksudnya, Nadira ingin bercerai dengan Sagara, bagaimana mungkin mereka tidur seranjang? Tapi kok lama ya? Apa kita susul Dedi saja, Momi? Menarik nafas dalam, Nadira beranjak dari sofa dan duduk di tepi kasur. Dedi tidak tidur di sini bersama kita, sayang. Terus Dedi tidur di mana? Tidak mungkin tidur di laut kan? Nadira tersenyum samar dan mengusap rambut putranya. Dedi akan tidur di tempat lain. Kenapa gitu? Perlahan garis-garis wajah Samudra menurun. Wajahnya berubah muram. Dedi ada urusan lain yang mengharuskan Dedi tidur di luar. Urusan apa? Kerja. Kan kata Dedi uangnya sudah banyak. Kenapa Dedi masih kerja? Momi kasih uang aja buat Dedi. Uang Momi kan banyak. Nadira berusaha memberikan pengertian pada putranya. Maaf ya, sayang. Tapi Dedi tidak bisa tidur di sini bersama kita. Kenapa gitu? Samudra mencebikkan bibir semakin ke bawah. Dedi sudah janji tidak akan pergi lagi. Tapi kenapa sekarang Dedi pergi? Aku tidak mau. Aku tidak mau Dedi pergi. Aku mau ikut Dedi aja. Dengan cepat Samudra turun dari kasur dan berlari menuju ke pintu. Sayang, sayang tunggu. Nadira berhasil meraih tubuh kecil putranya dan menggendongnya. Meskipun anak-anak, yang namanya laki-laki tetaplah kuat tenaganya. Samudra terus memberontak dalam gendongan. Membuat Nadira kewalahan. Aku mau ikut Dedi. Dedi tunggu aku. Samudra terus memberontak sambil berkaca-kaca. Ya oke. Momi akan menyuruh Dedi ke sini. Tapi Samudra tenang dulu ya, tenang. Akhirnya setelah dibujuk, Samudra lebih tenang. Nadira pun menggendong putranya dan mendudukkan di tepi kasur. Samudra kenapa tidak mau mendengarkan Momi? Momi tidak suka Samudra memberontak dan berteriak-teriak seperti tadi. Aku mau Dedi, Momi. Aku tidak mau pisah lagi. Aku mau ikut Dedi kemanapun Dedi pergi. Kalau sudah begini, Nadira tidak punya pilihan lain selain mengikuti keinginan putranya. Ya sudah Momi telepon Dedi dulu ya supaya Dedi ke sini. Ya, tapi jangan lama-lama. Aku tidak sabar mau tidur sama Dedi. Ya. Nadira keluar dari kamar dan mengunci pintu dari luar. Berjaga-jaga supaya Samudra tidak tiba-tiba keluar dari kamar. Nadira bergegas menuju ke halaman dan bertanya pada bodyguard di mana keberadaan Sagara. Tapi mereka mengatakan Sagara dan kakek tua sudah pulang. Nadira was-was. Sampai malam ini Sagara tidak ke sini, Samudra pasti akan kecewa. Kepercayaannya pada Dedinya pasti akan menurun. Bisa jadi terekam dalam kepalanya sosok Dedi adalah sosok pembohong dan tidak bisa menepati janji. Akhirnya Nadira mencoba menelepon Sagara di nomornya yang dulu, nomor Tuan Galak 6 tahun yang lalu. Masih aktif nggak ya? Nadira tidak menyimpan kontak Sagara tapi nomornya hafal di luar kepala. Karena dulu setiap ngambek,
Nadira pasti menghapus nomor Sagara. Lalu saat ingin ngechat, Nadira menyimpan nomornya lagi. Begitu terus selama mereka menikah. Akhirnya hafal sampai sekarang. Sagara memarkirkan mobilnya di pom bensin. Berdiam di dalam mobil dan menyandarkan punggung di kursi. Kedua matanya terpejam dengan jari mengetuk-ngetuk setir mobil. Di tengah-tengah ketermenungannya tiba-tiba ponselnya berdering. Dengan malas Sagara mengangkat panggilan tersebut tanpa melihat si penelpon. "Halo, kamu di mana? Cepat kemari." Suara ini. Detik itu juga Sagara langsung duduk tegap dan melihat siapa yang menelpon. Suara ini. Suara Nadira. Sagara hafal sekali suaranya. "Sayang, ini kamu. Nat. Ya, cepat ke sini, Mas. Samudra mencari kamu." Seketika mata Sagara berbinar-binar. "Aku ke sana sekarang. Aku masih ada di dekat kompleks perumahan kamu. Aku akan segera tiba di sana. Tunggu aku. Tunggu aku." Setelah panggilan diakhiri, Sagara bergegas melajukan mobil menuju ke rumah Nadira. Sambil fokus menyetir, Sagara berharap papanya sudah pergi dari sana, sehingga tidak merecoki dan memaksa masuk ke dalam rumah. Setibanya di sana, Sagara lega tidak melihat mobil papanya. Berarti dia sudah pulang. Sagara juga hendak turun dari mobil, tapi bodyguard yang berjaga tiba-tiba membukakan gerbang. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Sagara langsung melajukan mobil memasuki halaman rumah. Sosok cantik yang berdiri di teras rumah langsung menyambut kedatangannya. "Mas," lirihnya dengan suara pelan. Aku merasa seperti akan gila sekarang." Buru-buru Sagara mematikan mesin mobil dan berlari menuju ke teras rumah. "Sayang." Merentangkan tangan, Sagara hendak memeluk Nadira tapi "No peluk-peluk." Nadira menjauh sambil melotot lebar. "Aku menyuruh kamu datang ke sini bukan untuk memelukku tapi bertemu dengan Samudra." Sagara meringis. Oke, maaf ya. Aku terlalu bahagia." Menggaruk belakang kepala yang tidak gatal sama sekali, Sagara kikuk. "Ya udah masuk." Sagara mengekori Nadira masuk ke dalam rumah. "Kamu mandi dulu terus ganti kemeja kamu dengan kaos. Supaya lebih nyaman saja kalau kamu ingin memeluk Samudra. Peluk kamu juga kan?" Nadira menipiskan bibir, "Kalau kamu masih jahil gini aku usir sekarang." "Oke, sorry." Sagara mengangkat kedua tangan ke udara, tanda menyerah, dengan seringai menggoda di wajah tampan. "Aku sudah meminta bodyguard untuk membelikan kaos dan celana tidur. Sambil menunggu mereka kembali, kamu bisa mandi dulu di kamar tamu. Aku sudah menyiapkan sabunnya." "Cuma disiapkan sabunnya. Tidak dibantu menggosok punggung atau?" "Oke, maafkan aku." Sagara langsung merapatkan bibir saat mendapat pelototan tajam dari istrinya. "Cepat mandi." "Ya, istriku. Kayaknya sudah nggak sabar banget mau pelukan." "Mas." Sagara langsung berlari dan masuk ke dalam kamar ruang tamu. Setelah bodyguard kembali membawa paper bag berisi kaos dan celana, Nadira segera menuju ke kamar tamu. Nadira mengira Sagara belum selesai mandi karena itu langsung masuk ke dalam kamar, namun ternyata Nadira buru-buru memejamkan mata saat melihat Sagara baru saja keluar dari kamar mandi, hanya memakai handuk sebatas pinggang. Meskipun hanya sekejap, Nadira sempat melihat perut kotak-kotak suaminya. Ternyata badannya masih sebagus dan sekekar 6 tahun yang lalu. Justru terlihat semakin hot. "Hot daddy. Astaga. Kenapa malu? Kamu pernah melihat tubuhku tanpa sehelai benang pun kan, Nat?" Sagara menyeringai. Nadira berdehem dan membuka mata. Namun tidak mengarahkan pandangan pada suaminya. "Ini baju kamu. Cepat ganti baju dan naik ke atas, lantai 2. Aku dan Samudra akan menunggu di sana." Sagara melangkah mendekat. Dan Nadira langsung merasakan sinyal-sinyal kejahilan dari suaminya. Bisa ditebak apa yang akan terjadi, kemungkinan besar Sagara akan menarik dan memeluknya.
Tidak ingin itu terjadi, refleks Nadira melempar paper bag ke arah dada suaminya dan berlari keluar kamar. "Ya kabur," Sagara terkekeh. "Padahal mau peluk dikit." Selesai mandi, Sagara buru-buru menaiki tangga menuju ke lantai 2. Sesampainya di depan kamar, Sagara membuka pintu. "Surprisee. Dedi, Dedi. Dadiku." Samudra turun dari kasur dan menghamburkan diri memeluk Sagara yang berjongkok. Sagara langsung mengangkat tubuh kecil putranya dan berputar-putar. Samudra tertawa sambil memeluk leher dedinya. Hahaha. "Kangen ya sama Dedi? Kangen banget ya." Sagara menghujani pipi putranya dengan ciuman. Dengan gemas menggesek-gesekkan wajahnya di dada putranya. Samudra terkikih geli. Tapi juga senang dan bahagia. "Dedi kemana saja tadi?" "Dedi melawan kakek tua tadi." Dedi sudah melawan kakek tua tadi." "Dedi juga sudah melarang kakak tua tadi menemui Samudra. Jadi sekarang Samudra tidak perlu merasa takut lagi." "Oke, terima kasih Dedi." Dedi adalah orang kedua terhebat setelah Unclejo. Unclejo? Siapa dia? Kenapa sosoknya terlihat begitu hebat di mata Samudra bahkan menjadi nomor 1 di hatinya? Sagara melirik pada Nadira meminta penjelasan, tapi Nadira sedang sibuk menata kasur. "Dedi ayo tidur. Aku sudah mengantuk." "Oke." Sagara naik ke atas kasur dan meletakkan Samudra di sisi kiri. Sementara dia sendiri tiduran di tengah-tengah kasur dan menarik Nadira hingga tubuhnya jatuh ke sampingnya. Sagara langsung memeluknya. "Dedi." Samudra melotot. "Jahil banget." Nadira memukul lengan suaminya. Sagara tekekeh. "Maaf, sayang." Sagara langsung mengubah posisi dan meletakkan putra mereka di tengah-tengah. Sebelum tidur Nadira mematikan lampu utama dan mengganti dengan lampu tidur yang agak remang-remang. Tak lupa juga Nadira menarik selimut hingga menutupi tubuh mereka sampai sebatas dada. "Mommy, Dedi." Samudra menatap bergantian ayah dan ibunya yang kini sama-sama tidur miring menghadap padanya. "Mommy." "Ya." Nadira tersenyum dan mencium pipi kiri putranya. Gemas sekali dengan tingkahnya yang lucu. "Dedi." "Apa sayangku?" Sagara mengecup pipi kanan putranya. "Aku senang sekali. Aku tidur bersama Mommy dan Dedi. Setiap hari kita tidur begini ya Mommy Dedi. Setiap hari. Dengan kamu tengah-tengah begini." "Ya," ucap Samudra sambil tersenyum lebar. "Oh tidak bisa little boy," Sagara terkekeh dalam hati. Tentu saja, Sagara suka tidur bersama bertiga seperti ini. Tapi kalau untuk setiap hari, tidak dulu. Sagara ingin tidur berduaan saja dengan istrinya. Hanya berdua. Dan mereka bisa bebas melakukan apapun. Misalnya pelukan, ciuman, dan lain-lain yang menyenangkan, yang biasanya dilakukan pasangan suami istri tanpa sehelai benang pun. "Ayo tidur sudah malam." Sagara menarik putranya mendekat dalam pelukan. "Mommy aku peluk Dedi dulu ya, nanti aku peluk Mommy. Aku akan berusaha adil." "Iya, sayang." Nadira tersenyum dan mengusap punggung putranya. Saat Samudra berbicara banyak hal sambil mendusel-duselkan wajahnya di dada Sagara, Sagara mengulurkan tangan dan mengusap rambut Nadira. Nadira mengangkat pandangan dan menatap suaminya. Tatapan mata itu teduh dan menenangkan. Membuat Nadira merasa aman dan tenang. Lalu perlahan rasa kantuk mulai datang. Selama berada di sini rasa cemas Nadira kambuh lagi. Setiap detik selalu was-was, takut dan khawatir. Bahkan kemarin malam dia tidak bisa tidur. Isi kepalanya terlalu rumit dan penuh. Baru sekarang Nadira merasa lebih tenang. Kalimat Sagara tadi sore yang terdengar seperti janji telah menenangkan hatinya. "Aku tidak akan pergi kemanapun tanpa kalian." Nadira berusaha mempercayai janji itu. Dan berharap besok pagi semua akan baik-baik saja. Meskipun sejujurnya, rasa takut Sagara akan membawa kabur Samudra tetap tidak bisa Nadira hilangkan dari pikirannya.
Pagi hari. Ya, ini aku baru selesai meeting, aku jemput kamu terus kita otu ke rumah Nadira. Ya, Mas, hati-hati ya. Derek mengakhiri panggilan dengan istrinya dan memerintahkan sekretarisnya untuk merekap data meeting hari ini dan memberikan data padanya. Karena Jasmine sudah resign, Derek mengganti sekretaris dengan laki-laki. Sejauh ini kerjanya cukup memuaskan, meskipun masih cukup jauh jika dibandingkan dengan Jasmine. Dulu Jasmine sangat totalitas, disiplin, cerdas dan punya ide-ide brilian. Dia juga sangat peka dan perhatian. Bahkan sebelum Derek mengucapkan sesuatu, Jasmine sudah paham maksudnya. Jasmine akan selalu menjadi mantan sekretaris terbaiknya. Dan sekarang menjadi istri terbaiknya. Kemungkinan saya tidak kembali ke kantor. Jadi tolong kamu handle dulu beberapa kerjaan bersama Arya. Baik, Pak. Setelah itu Derek bergegas menuju ke parkiran mobil. Sejak kemarin Derek juga belum sempat berkomunikasi lagi dengan papanya. Entah papanya sudah mendapat maaf Nadira atau belum, Derek tidak tahu. Tapi mengingat wajah Nadira yang ketakutan kemarin, kemungkinan besar Nadira tidak mau bertemu dengan Prayoga. Apalagi Prayoga sudah membuat Samudra menangis. Nadira saja tidak mau bertemu dengan papa, apalagi denganku yang sudah mencoba membunuhnya. Derek sedikit hopeless tapi harus dicoba. Setelah masuk ke dalam mobil, Derek langsung melajukan mobil meninggalkan parkiran. Tiba-tiba ada telepon masuk dari mamanya. Sambil fokus menyetir, Derek mengangkat panggilan mamanya dan meletakkan ponsel di tempat khusus ponsel di mobilnya, lalu meload speaker. Halo, Ma. Mama dan Papa sudah otu ke rumah Nadira. Kamu ke sana juga kan? Ya, Ma. Doakan aku, semoga hari ini Nadira mau bertemu denganku. Ya, Mama doakan kamu bisa mendapatkan maaf dari Nadira. Mama juga berdoa untuk Nadira, Sagara, Jasmine dan semua keluarga kita. Ya, Ma. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku sangat menyayangi Mama. Maaf dulu aku sering kasar dan berpikir Mama tidak menyayangiku. Aku bahkan pernah mengumpat di depan Mama. Mama sudah memaafkan kamu dan kamu tidak perlu meminta maaf lagi. Mama sampai capek loh dengar kamu minta maaf terus. Derek tersenyum. Sudah fokus saja menyetir. Ya, Ma. Love you. Love you to my lovely son. Derek menatap ponselnya dan menggeser tombol merah untuk mengakhiri panggilan. Namun karena tidak fokus menyetir, tiba-tiba ada orang yang menyeberang, Derek belum sempat mengerem dan Bro. Dengan cepat Derek mengerem mobil. Namun naasnya orang itu terlanjur tertabrak. Beberapa pengendara dan warga sekitar segera berkerumun untuk menolong. Derek juga buru-buru keluar dari mobil. Saya yang menabrak. Saya akan bertanggung jawab. Tolong beri saya jalan. Derek menyibak kerumunan untuk melihat orang yang tertabrak tadi. Begitu melihat sosok yang terkapar di jalan. Derek tersentak, dia mengenali orang ini. Mas, ayo cepat dibawa ke rumah sakit. Iya loh, sampai pingsan gini pasti parah. Derek mengerjapkan mata beberapa kali. Baik, Pak, tolong bantu saya membawa masuk ke dalam mobil. Dengan bantuan warga, Derek membawa orang itu masuk ke dalam mobil. Setelah mengucapkan terima kasih pada mereka, Derek melajukan mobil menuju ke rumah sakit terdekat. Saat Bobby dan para bodyguard sedang ngopi, tiba-tiba ada 3 truk box besar berhenti di depan rumah. Bobby segera membuka gerbang. Begitu juga yang lain ikut mendekat. Selamat pagi, Pak, sapa salah satu sopir, kami diperintahkan untuk membawa truk box berisi mainan anak-anak ke rumah ini. Mereka mengerutkan dahi. Mainan anak-anak. Bobby mengerutkan dahi dan memerintah anggota yang lain untuk mengecek satu persatu isi truk. Dan benar saja, begitu mereka membuka pintu box mereka ternganga melihat 3 truk itu berisi mainan anak-anak. Ada berbagai macam mainan, ada sepeda, mobil-mobilan mainan, mobil mini asli,
robot-robotan, dan masih banyak lagi. Kenapa Anda mengirimkan mainan-mainan ini ke sini? Di sini bukan tempat penjualan barang anak-anak, heran Bobby. Kami juga tidak tahu, kami hanya diperintahkan untuk mengantar mainan-mainan ini ke sini. Diperintahkan oleh siapa? Perintah atas nama Bapak Prayoga Erlangga. Dan tepat saat itu, ada sebuah mobil yang tiba di sana. Mobil Porsche yang ditumpangi oleh Prayoga, Natasha dan Emma. Prayoga Natasha duduk di belakang sementara Emma duduk di depan bersama sopir. Natasha dan Emma baru saja melepas sabuk pengaman, tiba-tiba Prayoga dengan secepat kilat sudah keluar dari mobil. Buru-buru Prayoga mendekati para bodyguard. Apa cucu saya sudah bangun? Mereka hanya diam, lalu Prayoga melongok ke dalam halaman dan melihat Samudra baru keluar rumah bersama Nadira dan Sagara. Mereka tampak sedang bercanda dan tertawa. Dedi jelek, Woli. Kamu juga jelek, orang kamu benihnya Dedi. Samudra kabur saat Sagara ingin mengejarnya. Cucuku, Prayoga menerobos para bodyguard dan berlari masuk ke dalam halaman. Cucuku. Samudra menoleh dan terkejut melihat kakek tua. Si kecil semakin panik saat kakek tua itu berlari kencang ke arahnya sambil merentangkan tangan. Samudra berlari ke sana kemari menghindari kejaran Prayoga. Sini, sayang. Ini opa kamu. Tidak mau. Tidak mau.